Berikut adalah simpulan yang benar jika YouTube menambah 8 poin tambahan. Oke, YouTube itu ada di sini, poin 52 ya. Ketika bertambah 8 poin berarti otomatis akan menjadi 60 poin. Peningkatnya pun naik, ada di bawah Garuda Indonesia. Di bawah Garuda Indonesia itu jadi langsung YouTube. Kayak gitu ya, di sini aja. YouTube dengan perolehan 60 poin. Kayak gitu. Nah, simpulan yang tepat itu apa? Yang A, YouTube adalah merek terbaik di Indonesia. Kurang tepat ya, karena merek terbaik itu masih dipegang oleh Garuda Indonesia. Kemudian B, YouTube adalah merek terbaik ketiga setelah Indomie, sedangkan YouTube jadi kedua, bukan? YouTube adalah merek terbaik kedua, diikuti oleh WhatsApp. YouTube itu naik jadi posisi kedua, kemudian diikuti oleh WhatsApp. Betul ya? Oke, kemudian D, YouTube lonjak 2 peringkat sebagai merek terbaik. Enggak, peringkatnya naik lebih banyak ya. Naik 5 peringkat malah, berarti bukan. YouTube mempunyai reputasi bagus. Nah, tentang reputasi bagus ini, karena dalam grafik itu adalah data kuantitatif yang berupa angka, reputasi yang bagus itu faktor-faktor lain yang biasanya ada di kualitatif, makanya ini kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Selisih yang tepat berdasarkan data grafik adalah, Aqua dan Samsung. Aqua itu di 54,3, Samsung di 49,6. Itu ada di 4,9 ya selisihnya, berarti bukan. Garuda Indonesia dan Sunlight sebanyak 17,7 poin. Garuda Indonesia dan Sunlight. Selisihnya itu ada di 17,5. 5. WhatsApp dan Samsung. WhatsApp itu di sini. Samsung itu di 49,6. Selisihnya itu 7,5. YouTube dan Pepsodent itu selisihnya YouTube dan Pepsodent selisihnya 3,5. Sedangkan Indomie dan Aqua itu selisihnya 0,9 kayak gitu. Berarti udah kelihatan dong jawaban yang tepat adalah C ya jawabannya. Diketahui X sama dengan 205 kuadrat min 209 kali 201. Y sama dengan 440 kali 432 dikurangi 436 kuadrat. Maka yang benar adalah yang mana? Di sini sebenarnya kita harus menyederhanakan dulu si bentuk-bentuk X dan Y-nya. X ini 205 kuadrat min 209 kali 201. Sebenarnya kita bisa menulis 209 sebagai 205 ditambah 4. Dan 201 bisa kita tulis sebagai 205 dikurangi 4. Sehingga ini akan menjadi bentuk selisih 2 kuadrat. Ingat bahwa kalau ada A plus B kali A min B, itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, menggunakan konsep itu, maka X ini sama dengan 2005 kuadrat dikurangi 205 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Maka X itu sebenarnya 205 kuadrat min 205 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi X sama dengan 16. Karena 205 kuadrat habis dikurangi 205 kuadrat. Sisanya tinggal 4 kuadrat yang artinya 16. Kemudian untuk yang yang Y, 440 kali 432 kurang 436 kuadrat. Caranya sama, 440 itu sama dengan 436 plus 4, dan 432 itu sama dengan 436 min 4. Jadi ini sama dengan bentuk selisih kuadrat 436 kuadrat min 4 kuadrat dikurangi 436 kuadrat. Jadi ini nilainya sama dengan negatif 4 kuadrat. Sama dengan negatif 16. Sehingga kita tahu bahwa X sama dengan 16 dan Y sama dengan min 16. Jadi yang benar adalah yang C. X plus Y sama dengan 0. Diketahui barisan sebagai berikut. Huruf yang tepat untuk melengkapi barisan berturut-turut adalah yang mana? Di sini kita tulis ulang dulu barisannya. C, L,
EK, GJII, KHM. Nah, di sini sebenarnya ada dua polanya antara yang suku ganjil dan suku genap. Dari C ke E ini bertambah 1, meloncati D. Kemudian dari E ke G ini meloncati F, dari G ke I meloncati H, dari I ke K meloncati J, dan dari K ke M meloncati L. Berarti yang terakhir ini akan meloncati N ke O. Jadi pilihannya mungkin antara A atau D. Nah, pola yang kedua ini sebenarnya hanya menurun sebanyak satu urutan alfabet. Jadi dari L ke K, terus dari K ke J, karena J sebelum K, sebelum J itu I, sebelum I itu H, dan sebelum H itu G. Jadi ini adalah G. Huruf yang tepat turun barisan berturut-turut maka adalah G dan O. Nomor 3, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut ialah, oke kita langsung cek ke opsi aja. Tarian Mutukala berasal dari suara Papua Barat, ini sudah tepat ya. Ini dari kalimat 1 nih. Lalu B, tari yang bermakna ucapan syukur pada Tuhan, ini juga tepat ya. Di sini ada di kalimat berapa coba tadi? Yap, betul, 4. Ya, ucapan syukur sorong, kita tandain juga di situ. C, tarian ini menunjukkan sikap tertutup yang dimiliki suku Moy. Ini keliru ya. Karena di kalimat 5 nih, lihat, sikap terbuka. Ayo, jadi ini tidak sesuai nih. Kita udah ketemu ya jawabannya apa, tapi kita cek opsi yang lainnya. Para pria masuk lebih dulu dan membentuk sebuah formasi berburu ikan. Ini sesuai dengan nih 6. Pria masuk lebih dulu. Lalu tarian ini menggambarkan semangat suku Moy. Ini juga betul ya. Sesuai dengan kalimat terakhir nih, 10. Semangat suku Moy gitu ya. Oke, jadi langsung ketahuan ya. Nomor 3 jawabannya C. Soal nomor 4. Di sini kita diminta untuk mencari kalimat yang mengandung kesalahan tanda baca. Nah, loh. Tadi udah sempat disinggung ya sama kita ya. 1 itu aman. Ya, komanya juga aman, titik juga aman. 2 secara garis besar itu juga sudah betul. 5. Hal ini juga ini nih. Hal ini terus juga ganjil nggak? Ganjil ya? Harusnya ini komanya bisa dihilangkan aja sebenarnya mah. Bisa di sini nggak ada koma. Jadi hal ini juga menunjukkan sebuah sikap terbuka yang dimiliki gitu. Itu bisa kayak gitu, atau hal ini juga menunjukkan, itu nggak bisa sih. Jadi harusnya dihilangkan aja sih komanya. Hal ini juga menunjukkan gitu. Oke, ini jawabannya ya. Tapi kita cek dulu. Pada awal tarian itu sudah tepat ya. Oke, 10. Biasanya tarian ini dilakukan, itu juga sudah tepat. Oke, berarti udah ketemu ya. Nomor 4 jawabannya C. Baik, lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 kita diminta untuk mengetahui kepada siapa saja bacaan tersebut ditujukan. Berarti ini adalah pertanyaan tentang sasaran gitu ya. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, mau tidak mau kita harus membaca teksnya gitu. Tidak bisa langsung cek ke opsi seperti sebelumnya. Karena ya tetap berdasarkan pada teks gitu kan, walaupun kita bisa meraba-raba atau menebak-nebak kemana sih ini arahnya gitu, tapi mending kita pastikan dengan membacanya langsung ya. Beberapa dari kita mungkin mengonsumsi kopi sebelum memulai aktivitas. Ini dilakukan agar lebih semangat dan berenergi dalam menjalani hari. Meski begitu, sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa berolahraga setelah bangun tidur juga dapat memberikan efek serupa. Diketahui bahwa agen psikoaktif kafein memang dapat membantu kita lebih berenergi, meningkatkan mood dan fokus. Namun, itu juga dapat memicu kecemasan dan ketegangan otot bagi mereka yang sensitif terhadap kafein. Studi terbaru yang dipublikasikan pada jurnal Scientific Reports mengatakan bahwa sebagai alternatif kopi kita bisa melakukan olahraga. Di laboratorium, mereka menguji manfaat olahraga dan asupan kafein terhadap kemampuan kognitif yang membantu kapasitas ingatan dan fokus kita dalam menyelesaikan tugas.
Para peneliti meminta partisipan yang merupakan sekelompok orang dewasa sehat untuk berjalan cepat selama 20 menit di atas treadmill. Mereka kemudian membandingkan kemampuan mental dan kinerja para partisipan tersebut dengan kelompok yang mengonsumsi kafein dalam secangkir kopi. Hasilnya menunjukkan bahwa olahraga sedang sama efektifnya dengan dosis kafein dalam meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif. Oke, kita baca ya di sini. Nah, tadi ada disebutkan partisipan, lalu ya itu aja sih yang disebutkan dan ada di opsi. Kita baca opsi A, partisipan. Apakah memang sasaran dari bacaan ini hanya partisipan? Jelas tidak ya, karena partisipan di sini hanyalah sekelompok orang yang menjadi namanya itu adalah subjek penelitian gitu. Jadi bukan untuk mereka ya sebenarnya. Lalu B, pemilik usaha kopi. Jelas bukan. Karena justru mereka akan dirugikan ya dengan adanya di sini. Karena jadi disarankan untuk olahraga. Lalu C, remaja. Tidak ada khusus sound seperti itu. Orang tua sama juga. Nah, berarti ini adalah khusus untuk masyarakat secara umum. Oke, nomor 3 jawabannya E. Lanjut soal nomor 4. Di sini kita diminta untuk mencari kesalahan penulisan kata. Nah, di kata yang mana? Kalau misalnya yang ini kita nggak apa-apa sih, nggak langsung cek ke kalimatnya. Kita cek dari opsi aja. A, mengonsumsi. Ini sudah tepat ya. Jadi kan ini kata dasarnya konsumsi. Tapi karena diberi imbuhan meng, jadinya lebur kan, kaknya jadi mengonsumsi, itu tepat. Lalu penulisan kafein itu juga sudah tepat. 3, mood. Nah, ini dia. Mood. Kita lihat di teks. Di kalimat 4, moodnya ditulis dengan huruf tegak, bukan huruf miring seperti di opsi gitu. Nah, yang benar yang mana? Ya, yang ini. Harusnya di mood itu ditulis dengan huruf miring, karena mood itu bukan istilah bahasa Indonesia. Itu masih bahasa Inggris. Jadi penulisannya harus dengan huruf miring. Gitu. Oh, udah ketemu nih jawabannya. Tapi kita cek yang D, scientific reports. Itu adalah nama jurnal gitu ya, judul jurnal. Jadi penulisannya harus dengan huruf miring. Kognitif juga sudah tepat ya, penulisannya seperti ini, bukan dengan V, karena kan dia tuh bahasa Inggrisnya adalah kognitif gitu ya kan. Nah, ini diserap ke bahasa Indonesia jadi F saja, jadi kognitif gitu guys. Terus oke, nomor 4 berarti jawabannya udah tahu ya, C. Diketahui kuadrat jumlah dari X dan Y nilainya 100 lebih besar dari kuadrat selisihnya. Diketahui pula bahwa operasi senyum didefinisikan dengan aturan A senyum B sama dengan A kali B plus A plus B dikuadratkan dikurangi A min B dikuadratkan min 10 kuadrat. Nilai dari X senyum Y adalah berapa? Oke, di sini kita cari tahu dulu hubungan antara X dan Y. Diketahui kuadrat jumlah dari X dan Y nilainya 100 lebih besar dari kuadrat selisihnya. Ingat bahwa kuadrat jumlah itu berarti kuadrat dari jumlah. Berarti X dan Y itu dijumlah dulu baru dikuadratkan. Sehingga kuadrat jumlah itu sama dengan X plus Y dikuadratkan. Nah, kalau kuadrat selisih berarti diselisihkan dulu baru dikuadratkan. Jadi kuadrat selisih itu adalah X min Y dikuadratkan. Di sini hubungannya kuadrat jumlahnya 100 lebih besar dari kuadrat selisihnya. Jadi X plus Y dikuadratkan sama dengan X min Y dikuadratkan ditambah 100. Bentuknya kita ekspansi. Jadi ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 2XY. Lalu yang ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY ditambah 100. Kedua ruas kita kurangi dengan X kuadrat dan Y kuadrat. Berarti kita punya 2XY sama dengan min 2XY plus 100. Kedua ruas kita jumlahkan 2XY, maka 4XY sama dengan 100. Kedua ruas bagi 4, jadi XY sama dengan 25.
info ini nanti akan berguna untuk mendapatkan X senyum Y. Sesuai definisi, X senyum Y itu berarti X senyum Y sama dengan X dikali Y ditambah X plus Y dikuadratkan dikurangi X min Y dikuadratkan dikurangi 10 kuadrat atau 100. Kita substitusi X plus Y dikuadratkan dengan X min Y kuadrat plus 100. Maka ini sama dengan X dikali Y ditambah X min Y dikuadratkan ditambah 100 dikurangi X min Y dikuadratkan dikurangi 100. Nah, berarti X min Y dikuadratkan dikurangi X min Y dikuadratkan itu kan 0. Kemudian 100 dikurangi 100 juga 0. Maka sisanya adalah tinggal XY. Jadi X senyum Y itu adalah XY. Dan XY-nya kita sudah tahu di sini yaitu 25. Maka jawaban yang tepat adalah C. Diketahui jumlah kuadrat dari 4 akar X dan 3 akar X sama dengan 10.000 pangkat setengah. Nilai dari X pangkat setengah adalah berapa? Oke, ingat bahwa bilangan yang dipangkatkan setengah itu berarti akar dari bilangan tersebut. Jadi 10.000 pangkat setengah ini sebenarnya akar dari 10.000. Dimana akar dari 10.000 itu ya kalian tahu 100. Diketahui jumlah kuadrat dari 4 akar X dan 3 akar X sama dengan 100. Jumlah kuadrat itu berarti jumlah dari kuadratnya. Berarti dikuadratkan dulu baru dijumlah. Maka jumlah kuadrat dari 4 akar X dan 3 akar X itu berarti 4 akar X dikuadratkan ditambah 3 akar X dikuadratkan. Nilainya harus 100. Ini dikuadratkan berarti 4-nya dikuadratkan, akar X-nya dikuadratkan. Jadi 16X. Ini juga sama 9X sama dengan 100. Maka 25X sama dengan 100. Berarti X sama dengan 100 bagi 25. X sama dengan 4. Maka X pangkat setengah atau akar X itu sama dengan akar 4. Dan nilainya adalah 2. Untuk soal berikut ini, sebuah pandemi virus yang menyebar begitu cepat katanya menyebabkan rumah sakit di Kota Asker tidak lagi mampu menampung pasien yang terus bertambah. Katanya sebuah camp isolasi dibuat dan ditargetkan dapat selesai. Proyek ini selesai dalam X hari dengan biaya proyek per harinya itu sebesar ini 3/2X dikurangi 270 ditambah 700 per X juta. Nah, agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu berapa hari. Sekarang dari soal kita punya untuk waktu 1 hari biayanya itu sebesar 3/2X dikurangi 270 ditambah 700 per X ini dalam juta. Nah, ini kan 1 hari. Terus katanya proyek ini dapat selesainya dalam waktu X hari. Berarti untuk X hari, rumus biaya yang kita punya, kita kalikan dengan X. Sehingga kita peroleh 3/2X kuadrat dikurangi 270X ditambah 700. Misalkan ini adalah Fx. Tadi yang ditanyakan di soal adalah berapa banyak hari supaya biaya proyeknya minimum. Jadi berapa hari proyek harus diselesaikan agar biaya proyek minimum. Nah, sekarang untuk mendapatkan biaya proyek minimum, maka kita akan gunakan turunan. Nah, di sini kita gunakan titik stasioner F aksen X harus sama dengan 0. Kenapa? Supaya tadi biaya proyeknya minimum, kayak gitu. Nah, sekarang berarti F aksen X-nya jadi 3X dikurangi 270 sama dengan 0. Dari sini kita punya 3X sama dengan 270, X-nya berarti sama dengan 90. Jadi, tadi kan X itu hari ya, berarti agar biaya proyek minimum, proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 90 hari. Jawaban yang benar berarti ada di opsi B ya. Soal berikut ini soal tentang integral. Kita akan mencari nilai dari integral dari min 3 sampai 3. Fungsinya adalah mutlak X kuadrat
min 2x min 3 dx. Nah, di sini kita punya fungsinya berupa fungsi mutlak x kuadrat plus 2x min 3. Kalau kita faktorkan fungsi tersebut, kita akan punya x plus 3 dikalikan dengan x min 1. Nah, sekarang berdasarkan definisi mutlak, di sini kita lihat pembuat 0. Nih, pembuat 0 dari fungsi yang kita punya. Pertama kita punya x-nya itu sama dengan min 3, lalu pembuat 0 yang kedua kita punya x sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini batas-batas integralnya itu dari min 3 sampai 3 ya. Berarti kita mulai dari di sini kan pembatasnya atau pembuat 0-nya, itu kan min 3 dan 1. Berarti pertama ini untuk x-nya berarti mulai dari min 3 sampai kurang dari 1, karena kan batas bawah dari integralnya min 3, ini juga min 3, lalu batas pembuat 0-nya di sini ada x sama dengan 1 gitu. Jadi di sini kita bikin kasusnya dari min 3 sampai kurang dari 1 untuk si x-nya. Maka kalau kita coba substitusi x-nya sama dengan 0, ini kan x sama dengan 0 ada pada interval tersebut ya. Misal substitusi gitu ya, x sama dengan 0 ke fungsi, maka fungsinya di situ jadi 0 ditambah 0 dikurangi 3. Ini sama dengan mutlak dari min 3. Nah, karena dia minus hasilnya di dalam mutlak ini, berarti harus dikalikan min ya. Minus kali min 3 sama dengan 3. Maka untuk batas-batas x dari min 3 sampai kurang dari 1, haruslah fungsi yang kita punya mutlak x kuadrat plus 2x min 3 itu sama dengan minus dikalikan dengan x kuadrat plus 2x min 3. Jadi untuk batas-batas yang ini fungsinya kita kalikan minus ya, untuk menghilangkan si mutlaknya. Lalu yang kedua, untuk di situ berarti x-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kan batasnya sampai 3, jadi ini nggak masalah ya, masih masuk ke daerah x lebih dari sama dengan 1. Kalau untuk x yang lebih dari sama dengan 1, misal kita substitusi x-nya sama dengan 2 gitu ya, maka fungsi yang kita punya nilainya berarti 2 kuadrat 4 tambah 4 dikurangi 3. Ini berarti hasilnya sama dengan 5, mutlak 5. Nah, mutlak 5 kan sama dengan 5. Berarti untuk batas-batas x yang lebih dari sama dengan 1, mutlak x kuadrat plus 2x min 3 itu sama dengan, mutlaknya tinggal kita hilangkan, tidak usah kita kalikan dengan min. Itu sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, inilah batas-batas yang kita dapatkan beserta dengan fungsi-fungsi yang bersesuaian. Maka integral dari min 3 sampai 3 mutlak x kuadrat plus 2x min 3 dx itu sama dengan, pertama, untuk batas min 3 sampai 1 berarti fungsinya yang ini ya. Nah, berarti minus dikalikan x kuadrat plus 2x min 3 dx ditambah, nah untuk batas dari 1 sampai 3 gunakan yang ini fungsinya, yaitu x kuadrat plus 2x min 3 dx. Seperti ini. Baru deh, habis ini kita integralkan. Ini minus, minusnya kita keluarkan ya, berarti ini jadi 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x. Batas-batasnya dari min 3 sampai 1 ditambah dengan, kalau yang ini berarti jadi 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x. Batas-batasnya dari 1 sampai 3. Berarti dari sini tinggal disubstitusi, ini minus, jangan lupa disubstitusi, 1 disubstitusi, berarti 1/3 tambah 1 kurang 3 dikurangi dengan min 3 dipangkatkan 3 lalu dikalikan dengan 1/3. Hasilnya itu adalah 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, jangan lupa ada minusnya, minus 27 dibagi 3, yaitu minus 9. Lalu substitusi ke sini berarti jadi plus 9 ditambah 9 lagi ya, karena min 3 dikalikan min 3 jadinya plus. Lalu ditambah dengan ini yang kedua, berarti yang kedua disubstitusi, di sini jadi 9 tambah ini 9 ya, dimasukin ke sini 3-nya ke x kuadrat,
jadi 9 berarti lalu dikurangi dengan 3 dikalikan 3, 9. Ini dikurangi dengan 1/3 ditambah 1 dikurangi 3. Dari sini kita akan peroleh ini habis ya, min 9 tambah 9, yang ini juga sama, 9 dikurangi 9 habis. Berarti dari sini kita punya hasilnya ini minus, kalikan 1/3 dikurangi berarti dikurangi 2, karena kan 1 dikurangi 3 min 2 ya, berarti ini dikurangi 2, yang di sini berarti dikurangi 9. Lalu ditambah dengan, kalau untuk yang ini berarti 9 tambah 2 dikurangi 1/3, karena kan ini 9 dikurangi 1 kurangi 2 1 kurangi 3 ya, 1 kurangi 3 min 2 kali min, jadi plus ya. Lalu sisanya di sini minus kali 1/3, min 1/3. Dari sini kita peroleh berarti min 1/3 min 2 dikurangi 9 min 11 kali minus plus ya, jadi plus 11 ditambah 11 dikurangi 1/3, karena kan 9 tambah 2 11. Dari sini kita peroleh hasilnya 22 dikurangi 2/3, atau ini sama dengan 21 1/3. Nah, kita buat jadi pecahan biasa, jangan pecahan campuran, berarti hasilnya 21 kali 3, 63 tambah 1, 64 ya. Berarti hasilnya 64/3. Atau kita peroleh jawaban yang benar ada di opsi E ya. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah, untuk mengetahui tujuan penulis yang harus kita ketahui lebih dulu itu apa? Yang harus kita ketahui lebih dulu adalah jenis teksnya. Jadi, kan setiap teks itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada teks apa aja yang perlu kita kenal itu? Ada teks deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Setiap fungsinya itu beda-beda ya. Kalau deskripsi itu untuk menggambarkan sesuatu, biasanya kita itu terbayangkan secara ini dengan panca indera, misalnya secara visual, secara auditorial kayak gitu. Kalau teks deskripsi. Kalau eksposisi tujuan utamanya untuk memberikan informasi, persuasi untuk mengajak, argumentasi itu memberikan opini serta data dikuatkan dengan solusi. Kemudian ada teks narasi yang intinya itu menceritakan secara kronologis. Biasanya ini banyak di teks-teks fiksi kayak gitu. Sekarang kita lihat ke opsinya. Kalau memberikan informasi ini eksposisi ya. Teks eksposisi di sini aja. Penulis mengajak pembaca itu persuasi. Penulis memberikan informasi ini juga eksposisi. Penulis meyakinkan pembaca, meyakinkan itu argumen. Penulis mendeskripsikan, kelihatannya ini deskripsi kayak gitu. Sekarang kita lihat ke teksnya. Tujuannya untuk apa? Dalam teks ini, secara garis besar itu memberitahukan kepada pembaca bahwa tidak ada ide atau usulan pajak sepeda. Ini yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi kayak gitu. Ada juga kutipan langsung dari beliau. Kemudian di paragraf kedua ditegaskan ulang lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Berarti ini juga dikuatkannya bahwa informasi itu benar adanya kayak gitu. Terus ada rencana untuk merancang peraturan menteri mengenai keselamatan pengguna sepeda kayak gitu. Berarti teks ini titik tekannya adalah memberikan informasi kayak gitu. Kalau informasi berarti jelas teks ini adalah teks eksposisi kayak gitu. Kita tinggal lihat aja mana opsi yang pilihannya itu eksposisi. Yang eksposisi itu antara A dan E. Kita lihat aja yang benar. Penulis memberikan informasi kepada pembaca agar pengguna sepeda lebih berhati-hati dalam mengendari sepeda. Ataukah penulis memberikan informasi kepada pembaca bahwa tidak akan ada pemberlakuan pajak pengguna sepeda oleh Kemenhub. Coba, kalau tadi itu sebenarnya penulis itu nggak ada nih tulisan yang menjelaskan bahwa pengguna itu harus lebih berhati-hati. Nggak ada ya, bahwa di teks itu hanya memberitahukan bahwa pembaca diinformasikan tidak ada pemberlakuan pajak bagi pengguna sepeda oleh Kemenhub. Jawabannya C. Selanjutnya masih teks yang sama. Bagaimana hubungan isi antar paragraf ke-1 dan kedua? Kita langsung lihat aja ke teksnya ya.
teks ini kan isinya informasi dari ini nih Kementerian Perhubungan Darat itu bahwa tidak ada ide atau usulan pajak sepeda kayak gitu. Yang di sini memberikan informasi utama ya. Informasi utamanya ada di situ. Kemudian di paragraf kedua ini kita lihat, Budi menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia. Untuk itu, pengaturan tentang tata cara penggunanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah. Namun saat ini Kemenhub juga sedang melakukan diskusi dengan beberapa pihak terkait kemungkinan untuk merancang peraturan menteri mengenai keselamatan pengguna sepeda. Berarti paragraf kedua ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menguatkan. Bisa juga menguatkan paragraf ke-1, kemudian juga memperjelas juga. Kan kalau di paragraf pertama itu hanya menerangkan informasinya ya yang intinya. Kemudian dijelaskan lagi gitu detailnya kayak gitu di paragraf kedua. Kita lihat ke opsinya. Dalam opsinya, yang A, paragraf ke-1 menyajikan informasi mengenai maraknya penggunaan sepeda dan ini ya, maraknya penggunaan sepeda tadi betul di paragraf pertama, dan pernyataan dari Kemenhub betul yang tidak akan memberlakukan pajak. Lalu diperjelas dengan memuat Undang-Undang Nomor 22 tentang rencana untuk merancang peraturan mengenai keselamatan pengguna sepeda. Paragraf kedua. Oke, kita tandai dulu yang ini ya. Kemudian yang B, paragraf ke-1 memuat informasi tentang kondisi pengguna sepeda saat ini. Kondisi, nggak ngomongin kondisi ya. Lalu dilanjutkan dengan menyampaikan tentang aturan keselamatan pengguna sepeda. Hanya rencana aja kayak gitu. Tadi kan cuma rencana, jadi belum direalisasikan. Berarti belum. Bukan ya. Yang C, paragraf ke-1 memuat pengenalan tentang pemberlakuan pajak sepeda. Kan tadi jelas ya tidak akan pemberlakuan pajak kayak gitu. Terus dipertentangkan dengan mengungkapkan mengenai aturan lalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dipertentangkan, pengenalan dan mempertentangkan itu juga nggak ada. Kemudian yang D, paragraf 1 memuat informasi mengenai maraknya penggunaan sepeda. Ini betul ya, maraknya penggunaan sepeda. Terus di masyarakat saat ini lalu ditambah dengan pemberitahuan Kemenhub bahwa tidak akan tidak akan ada pemberlakuan pajak pada paragraf kedua. Isinya betul, tapi di paragraf ke-1 aja, paragraf kedua itu beda lagi. Ya nggak? Paragraf kedua kan pembahasannya udah bukan itu, tapi tentang rencana untuk mengatur keselamatan pengguna sepeda. Kayak gitu, berarti ini juga bukan. Kemudian, paragraf 1 menyajikan pernyataan Kemenhub bahwa tidak akan ada pemberlakuan pajak sepeda, lalu didukung dengan memaparkan rancangan peraturan menteri mengenai, udah dipaparkan belum sih keselamatan pengguna sepeda di paragraf kedua? Belum ya, baru rencana aja. Jadi juga bukan jawabannya. Jadi tadi yang mana? Jawabannya itu ya yang A. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Oke. Soalnya nanyain tentang bagaimana sikap penulis terhadap topik dalam teks tersebut ya. Kalau kita lihat dan memahami isi teks ya, ini teksnya itu dia contoh dari text analytical exposition yang menunjukkan perhatian ya. Jadi si authornya itu kayak peduli gitu, makanya dia nulis ini dan ngasih pemaparan kayak advice lagi kan, soalnya di teksnya itu ngasih tahu orang-orang buat ada cleaner di rumahnya ya, dan menyediakan obat-obat yang mendesak gitu. Berarti si authornya itu peduli gitu. Nah, di opsinya kalau kita lihat yang A itu uninterested, ini jelas salah ya, karena kalau dia uninterested yang ngapain juga dia nulis gitu kan, berarti kurang tepat. Tidak tertarik katanya. Kalau yang B concerned, nah kalau yang ini concern berarti peduli ya, sesuai sama apa yang kita
tadi bahas, kalau si authornya itu peduli kepada orang-orang buat kayak ngasih advice buat jaga-jaga terhadap paparan asap api selama musim panas ini. Terus yang C positif, ini meskipun emang sikapnya itu positif cuman kurang spesifik ya. Yang D negatif ini salah, yang E interested ini juga dia kurang spesifik gitu, tidak sesuai sama sikap si author ya. Berarti bisa kita simpulkan pertanyaan ketiga ini jawaban yang tepatnya ada di opsi yang B. Pertanyaan keempat, why exposure to wildfire smoke can have dangerous health effects? Mengapa paparan asap api dapat memiliki efek kesehatan yang berbahaya? Hal ini kita lihat dijelaskan paragraf 4 ya. Kalau polusi partikel halus lebih berbahaya karena mereka dapat mencapai bagian dalam paru-paru dan bahkan memasuki aliran darah yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Kita lihat di opsinya yang A, increased within 48 hours following exposure to wildfire smoke. Tidak sesuai sama yang dijelaskan di teks tadi ya. Yang B, wildfire smoke is a serious health threat. Yang ini memang benar ya. Serius, cuman dia tidak sesuai sama isi teks. Kalau yang C, wildfire smoke occurred during the COVID-19 pandemic. Yang ini juga kurang tepat karena tidak ada pernyataan itu dalam teks. Yang D, causes the acute effects for people with diabetes. Ini pun dia tidak menekankan pada yang diabetes doang ya. Kalau yang E, fine particle can reach deep part of the lungs and even enter the bloodstream. Nah ini, kenapa paparan asap api dapat memiliki efek kesehatan yang berbahaya? Karena si partikel kecilnya bisa dapat masuk ke paru-paru dan masuk juga ke aliran darah gitu. Berarti bisa disimpulkan ya, untuk pertanyaan keempat ini jawabannya adalah yang E.